Selamat malam semuanya. Eh, Semoga teman-teman semua dimanapun kalian berada dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat, tetap optimis untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara online. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya dalam video YouTube yang sudah saya upload sebelumnya. Mengenai materinya masih sama, yaitu materi Home Office and Branch. Nah, kali ini problem yang akan kita bahas adalah problem 7. Jika sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait problem 6, kali ini maka problem 7 yang akan saya jelaskan. Semoga dengan apa yang saya jelaskan ini bisa membantu teman-teman semua dalam memahami dan mengerti materi terkait Home Office dan Branch. Problem 7 ini memiliki karakteristik atau kecenderungan sedikit dengan tingkat kesulitan yang lebih sulit dalam hal begini. Kalau di problem 6, kantor pusat itu hanya punya satu kantor cabang. Di problem 7, kantor pusatnya itu dia punya dua kantor cabang, yaitu Stupa dan Candiko. Nah, inilah yang menurut saya problem 7 itu levelnya ya sedikit naik lah di atas problem 6. Makanya di video saya sebelumnya saya jelaskan dulu problem 6 sebagai landasannya, sebagai dasarnya saya jelaskan juga pendahuluannya. Di kesempatan kali ini, saya akan jelaskan langsung ke problem 7, di mana satu kantor pusat punya dua kantor cabang. Untuk ujian nanti, belum diputuskan akan seperti apa, tetapi kemungkinan besar akan mengikuti atau menyerupai dengan problem 7 ini, di mana ada satu kantor pusat dan dua kantor cabang. Baik, saya akan mulai ya. Jadi Pansosco ini merupakan perusahaan fashion di Indonesia. Terus Pansosco mempunyai dua cabang, yaitu Stupako dan Candiko. Untuk memperoleh usahanya, ketiga perusahaan ini menggunakan metode periodik dalam pencatatan persediaannya. Nah, teman-teman, dalam materi kali ini, metode yang kita pakai masih sama, yaitu periodik. Jadi, penekanan di materi How Branch adalah pencatatan yang dilakukan secara periodik. Bukan perpetual, tapi secara periodik. Kalau mau perpetual sebenarnya bisa, cuma kita lebih penekanannya lebih pada metode secara periodik. Jadi, dalam hal ini, teman-teman tahu ya, bahwa home office-nya atau kantor pusatnya adalah Pansosco. Kemudian dia punya dua cabang, Stupa dan juga Candiko. Kita boleh anggap Stupako ini sebagai brand 1 ya, atau B1. Sedangkan Candiko ini sebagai B2. Baik, saya akan langsung mulai aja. Jadi berikut ini ada transaksi yang dilakukan kantor pusat dan kantor cabang selama tahun 2018. Nomor 1 itu dia berbicara tentang persediaan awal. Nah, teman-teman, untuk persediaan awal kita belum masuk ke jurnal umum. Persediaan barang awal ini akan masuk ke jurnal penutup pada waktu kita menutup inventory beginning dan memunculkan yang namanya inventory ending. Nah, sama ini akan dipakai ketika kita menghitung yang namanya UIP ya teman-teman. Jadi informasi nomor 1 tidak perlu pencatatan secara umum. Dia hanya ada di closing entries dan juga hanya dipakai dalam penghitungan UIP. Kita akan masuk langsung ke transaksi yang kedua, yaitu pembelian barang dagang secara kredit dari supplier. Pembelian barang dagang secara kredit dari supplier dengan total Rp500.000, di mana kantor pusat melakukan pembelian 60%. Jadi kantor pusat ini melakukan pembelian 60% dari Rp500.000. Dan sisanya pembelian dari kantor cabang. Perbandingan pembeliannya, nah sisanya kan kantor cabang, berarti kantor cabang itu sebesar 40%. Jadi dari Rp500.000 ini, 60% kantor pusat, 40% kantor cabang. Nah, cabang kita ada dua. Berapa banyak sih yang kita alokasiin ke Stupa dan ke Candi? Nah, pengalokasian ya dari 40% itu ke Stupa adalah 3, ke Candi 5. Jadi 3:5. Maka kalau kita buat dalam rumus perbandingan, maka rumusnya menjadi 3/8 untuk Stupa dan untuk Candi sebesar 5/8. Jadi ini saya langsung mulai. Catat jurnalnya adalah seperti biasa ya teman-teman. Ini pembelian barang dagang secara kredit. Maka purchase pada accounts payable, di mana Anda masukkan aja, tinggal hitung 60% kali 500.000 sebesar 300.000. Angkanya seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk yang brand 1, teman-teman berarti kan tadi 60% untuk kantor pusat, untuk cabang maka 40% ya. Nah, kita akan masukkan ke perbandingan ya. Jadi seperti yang dalam rumus ini, 40% dikali 500.000 dikali 3/8. 8 dapat dari mana ini? 3 tambah 5, 8 ya. Maka 3/8. Seperti ini ya teman-teman.
Nah, untuk yang branch kedua atau untuk yang Candiko, maka caranya sama, cuma teman-teman ganti aja. Kalau tadi misalkan 3/8, teman-teman pakai 5/8 di sini. Atau teman-teman bisa langsung pakai perbandingan aja. Ini kan perbandingannya 3/5. Otomatis si stupainya 3, si Candiko 5. Anggapannya begitu kan? Nah, teman-teman tinggal kaliin aja dari stupako, dimana kalau teman-teman lihat rumusnya 75.000, tinggal teman-teman kaliin 5/3 sesuai dengan rumus atau ketentuan terkait yang menggunakan perbandingan, yaitu rasio yang ditanya dibagi rasio yang diketahui dikali informasi yang diketahui. Lalu teman-teman bisa juga nih pakai cara yang tadi, teman-teman pakai sama dengan 40%. Teman-teman tinggal kaliin 500.000. Terus seperti tadi teman-teman tinggal kaliin dengan 5/8. Nah, hasilnya tetap sama ya teman-teman ya, 125.000. Atau teman-teman boleh langsung 5/3 dikali 75.000. Nah, itu terserah Anda. Baik, saya lanjutkan ya. Berikutnya, Pansosko menerima transfer uang dari Candiko sebesar 25.000. Kemudian, Pansosko mentransfer uang sebesar 15.000 ke Stupako, tetapi, nah penekanannya di sini, Pansosko salah dalam melakukan pencatatan, dan dia mencatatnya sebagai transaksi mengirim uang sebesar 5.000 ke Candiko. Jadi di sini ada kesalahan yang namanya kesalahan pencatatan. Teman-teman boleh lihat, maka pembelakuannya seperti apa? Teman-teman boleh perhatikan. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Pansosko menerima transfer uang dari Candiko. Nah, kalau kantor pusat terima uang, maka dia catat apa? Cash ya. Cash sebesar 25.000. Nah, sisi kreditnya apa? Kreditnya, jadi kantor pusat ini memberlakukan kantor cabang sebagai aset miliknya. Ya, ingat teman-teman. Secara umum, catatan transaksi akun branch dicatat di home office itu diakui sebagai aset. Jadi dia posisi normalnya di debit. Sedangkan cabang menganggap akun home office sebagai sumber pendanaan atau sebagai ekuitas. Makanya home office secara umum adanya di kredit. Nah, ini kan terbalik ya. Jadi ceritanya si cabangnya itu di mana si Candiko dia kasih uang ke si HO sebesar berapa? 25.000. Maka cash 25.000, branch 2 25.000. Nah, branch 2 atau si Candiko itu kamu tinggal balik aja jurnalnya. Kalau si Pansos atau kantor pusat terima cash, maka si Candi dia kasih uang kan. Maka cash sebesar 25.000 uang yang dia kasih. Nah, jurnalnya adalah HO-nya sebesar 25.000. Nah, seperti tadi saya bilang, akun home office di kantor cabang itu seakan-akan sebagai ekuitas. Maka transaksi ini seakan-akan seperti kantor pusat menarik uang dari kantor cabang. Makanya HO ini yang tadi dilakukan sebagai ekuitas berkurang saldonya. Dia akan ada di posisi debit. Atau teman-teman kalau mau gampang gini, teman-teman lihat aja dia keluar cash-nya di mana sih? Kalau dia terima cash berarti cash-nya di debit. Karena transaksi melibatkan cabang, otomatis kreditnya branch. Gitu aja. Atau kayak gini, dia kan keluar cash. Nah, uangnya bukan buat dia pembelian, tapi buat kasih ke HO. Maka debitnya udah pasti HO. Nah, teman-teman boleh seperti itu. Nah, yang kedua, itu dia kasih tahu gini. Kemudian Pansosko transfer uang 15.000 ke Stupa. Jadi Pansos kirim uang 15.000 ke Stupa. Tapi Pansos salah catat. Nah, pertanyaannya, kalau Pansos salah catat, apakah Stupa salah catat? Nah, asumsi kita tidak ya. Asumsi kita adalah ketika Pansos salah catat, Stupa kan pencatatannya terpisah. Pansos boleh salah, Stupa mungkin nggak salah. Maka Stupa kok dia jurnalnya benar. Dia terima uang ya, cash. Dari siapa? Home office. Maka dia seakan-akan menerima pendanaan dari kantor pusat. Yang dicatat apa? Cash pada HO sebesar nominalnya sebesar 15.000. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sengaja saya tandain karena kan dia dikatakan Pansos salah mencatat dan mencatatnya sebagai transaksi mengirim uang 5.000 kepada Candiko. Maka kita catat jurnalnya adalah branch 2 pada cash sebesar 5.000. Seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, baik. Jadi saya lanjutkan ya ke yang nomor ketiga.
ke transaksi yang berikutnya. Ini yang nomor 3, transaksi ini, keterangan ini udah tuntas ya teman-teman. Tadi si pansos salah catat, karena si pansos yang salah, kita asumsikan pihak lain gak ada yang salah. Jadi yang salah hanya si pansos aja. Nah, selanjutnya kita ke informasi nomor 4. Di mana Pansosco mengirim inventory senilai 1,5 juta kepada Stupako. Nilai tersebut telah di markup 20% di atas harga pokok. Nah, jadi 1,5 juta ini merupakan nilai hasil markup. Seperti itu ya teman-teman. Jadi 1,5 juta ini kalau namanya nilai hasil markup itu bukan cost lagi, tapi namanya adalah selling price. Istilahnya seperti itu. Nah, di markup 20% di atas harga pokok, maka cost kita sebagai landasan ya, kita anggap sebesar 100%. Cost kita 100%, markupnya 20%. Maka selling price ini sebesar berapa? 100 tambah 20%. Maka ini bobotnya adalah 120%. Maka teman-teman bisa lihat jurnalnya ya. Jurnalnya seperti biasa. Brand 1, shipment to branch dan UIP. Nah, teman-teman kalau nggak mau pakai nama brand 1 boleh di sini misalkan pakai nama perusahaannya Stupako pada shipment to Stupa dan UIP. Itu boleh ya. Nah, 1,5 juta ini nilainya ya. Nilai tersebut telah di markup. Berarti ini masuk dari nilai brand 1 kita sebesar 1,5 juta. Nah, shipment to branch-nya tadi kan saya udah jelasin ya ke teman-teman, di mana harga pokok ini kita jadikan landasan. Maka harga pokok ini 100%, di markup 20%, maka harga jual ini 120%. Nah, teman-teman gampang untuk menghitung shipment to branch, maka 1,5 juta dibagi 1,2 atau dibagi 120%. Teman-teman akan dapat 1,250.000. Selisihnya teman-teman masukkan ke UIP. Tinggal diselisihin atau teman-teman boleh pakai rumus 20% kali 1,250.000. Nanti teman-teman dapat hasilnya pasti sama, sebesar 250.000. Nah, lalu di pembukuannya si Stupa, kita catat ya, dia menerima pengiriman inventory dari HO. Jurnalnya adalah shipment from HO pada HO. Nah, dia kan nggak tahu nominal sebelumnya. Maka dia pakai yang mana? Pakai harga selling price. Dia tidak pakai harga modal. Dia pakai harga yang 1,5 juta. Seperti ini ya teman-teman. Nah, berikut ya. Si Pansos juga kirim inventory kepada Candiko. Cost-nya 800.000. Nah, kalau ini dibalik. Kalau tadi kan dikasih tahu selling price-nya. Ini dikasih tahu cost-nya 800. Maka teman-teman tinggal catat. Shipment to branch-nya sebesar 800.000. UIP-nya dikatakan 25% di atas harga pokok. Nah, ini teman-teman boleh hitung 25% kali 800.000. Karena dibilangnya kan harga pokok. Maka harga pokok ini kita asumsikan 100%. Nah, ketika teman-teman menghitung branch 2, ketika teman-teman menghitung nilai branch, maka nilai branch ini itu posisinya sama dengan nilai selling price. Nah, ketika cost ini yang kita menjadikan landasan, harga pokok. Harga pokoknya 100%. Markup 25%. Berapakah selling price-nya? Selling price-nya adalah 125%. Maka teman-teman carinya gimana? 800.000 yang tadi harga pokok dikalikan 1,25. Teman-teman akan dapat 1 juta. WP-nya tadi udah ya 200.000. Boleh diselisihin antara branch dan shipment to branch. Atau teman-teman boleh langsung 25% kalikan 800.000. Itu langsung dapat hasilnya 200.000. Nah, jangan lupa di si Candi ya benar. Di si Candi kamu catat shipment from HO pada HO. Nominalnya berapa? Nominalnya nominal branch ini sebesar 1 juta. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai kata branch 2, mau pakai namanya Candi boleh. Jadi sini Candi, shipment to Candi pada HO dan UIP boleh. Kalau dia tetap sama dong, shipment from HO, atau teman-teman boleh ganti jadi shipment from Pansos pada Pansos. Boleh ya. Ini kan hanya fleksibel. Jadi intinya secara prinsip seperti ini. Nah, berikutnya saya akan masuk ke informasi transaksi nomor 5. Terdapat penjualan tunai dan kredit tahun 2018 yang dilakukan oleh Pansosco sebesar 700.000. Nah, di sini dikatakan penjualan tunai dan kredit. Berarti 700.000 ini nilai gabungan dari yang namanya penjualan tunai dan penjualan kredit. Maka teman-teman gak usah bingung. Kan jurnalnya adalah cash, account receivable, dan sales.
atau sales revenue. Sales aja boleh, sales revenue juga boleh. Maka nilai salesnya ini sesuai dengan yang angka yang di sini sebesar 700.000. Dia kasih tahu perbandingan tunai dan kreditnya 3:5. Maka teman-teman nggak usah khawatir. Jadi 3:5. Maka secara total 3 tambah 5 berapa? Hasilnya ada 8. Nah ini teman-teman tinggal hitung untuk yang cashnya, untuk yang tunai 3/8 kali 700.000. Kan ini kan 3:5, maka 3/8 kali 700.000. Untuk penjualan kreditnya 5/8 kali 700.000. Nah teman-teman ini nggak usah khawatir. Kalau penjualan tunai maka kamu catat akunnya sebagai akun cash. Sedangkan kalau penjualan kredit kamu catat ya sebagai account receivable. Seperti ini ya teman-teman. Nah lalu kita juga catat untuk yang stupa, di mana stupako 1,5 kali dari penjualan kantor pusat. Pembandingannya tetap sama. Nah jadi perbandingan tunai dan kredit 3:5 ini kita asumsikan bukan hanya untuk kantor pusat saja, tapi untuk ketiganya, baik itu pansos, stupa maupun candi. Nah teman-teman kan dikasih tahu di sini bahwa stupako 1,5. Maka teman-teman tinggal kaliin aja semua. Untuk yang penjualan kredit tunai, maka teman-teman catat akun cash dong. Kan kita penjualan tunai cash sebesar 1,5 kali 262.500. Untuk yang akun receivable, teman-teman tinggal kaliin aja 1,5 kalikan 437.500. Dan untuk yang sales, teman-teman tinggal hitung 700.000 kaliin 1,5. Nah kalau kedua hasil di total hasilnya harusnya sih 1.050.000. Seperti itu ya. Nah lalu yang berikutnya adalah di Candiko, di mana penjualan Candiko sebesar 500.000. Maka teman-teman boleh tulis dulu akun sales kita sebesar 500.000. Perbandingannya tetap sama, 3:5. Maka untuk penjualan tunai teman-teman catat akun cash sebesar 3:5 ya. Maka 3 tambah 5 kan 8. 3/8 dikalikan 500.000. Teman-teman dapat hasilnya 187.500. Untuk yang penjualan kredit, kita catatnya apa? Piutang atau account receivable. Maka bagaimana? 5/8 kali 500.000. Seperti itu ya. Nah, yang berikutnya di sini dikatakan bahwa Pansosko menerima pelunasan piutang sebesar 200.000 dan menerima pelunasan piutang pelanggan Stupako sebesar 400.000 dari penjualan kredit yang dilakukan Stupa pada tahun ini. Nah, jadi si Pansos ini dia terima pelunasan atas transaksi dia yang jual kredit dia sendiri dan dari transaksi yang dilakuin oleh si Stupa. Jadi piutang itu piutang milik si Stupa, tapi yang pelanggannya itu bayarnya ke si Pansos. Nah, boleh-boleh aja seperti itu ya teman-teman. Maka kamu boleh menghitungnya terserah. Kalau ini supaya mudah, kalau saya akan hitung dulu ini account receivable-nya dulu. Si Pansos dia kan menerima pelunasan piutang sebesar 200.000. Maka kita catat dong account receivable dia berkurang karena kan dia udah terima account receivable di sisi kredit sebesar 200.000. Nah berikutnya dia ngambil kan AR atau account receivable milik siapa? Stupa. 40% dari penjualan kredit yang dilakukan Stupa tahun ini. Nah, maka kamu tinggal hitung aja ya. 40% dikalikan sama yang account receivable ini nih. Di posisi H21. Nih, yang ini. Kan account receivable berarti mencerminkan penjualan secara kredit ya. Ingat teman-teman, angka account receivable mencerminkan penjualan secara kredit. Maka kalian tinggal kalikan aja ya. Bagaimana 40% dikalikan 656.250 ya. Ini kursus saya sudah saya kearahkan. Maka teman-teman akan dapat hasilnya 262.500. Nah, kita nggak boleh akui ini sebagai AR. Kenapa? Ini bukan piutang milik si Pansos, tapi ini piutang usaha milik si Stupa. Maka dia harus catat dong mengulangi akun yang namanya akun dari Stupa. Jadi dia di sini brand 1 sebesar 262.500. Dapatnya dari mana tadi? 40% dikalikan 656.250. Ingat ya, angka dari account receivable mencerminkan nilai penjualan kredit.
Nah, teman-teman untuk cash yang didapat, teman-teman tinggal totalin aja nih AR tambah balance-nya ini. Jadi sebesar 462.500. Nah, si Stupa dia kan piutang pelanggannya udah ditagih, maka dia harus mengulangi dong piutang pelanggannya. Nggak boleh si Stupa bilang gini, karena pelanggan bayarnya ke Pansos, maka saya nggak hapus utangnya. Nggak boleh kayak gitu. Kalau seperti itu nanti pelanggannya pada kecewa. Jadi dianggapnya kalau dibayarnya ke si Pansos, ya Stupa tetap harus nggak menghapuskan hutang dari pelanggannya. Maka si Stupa dia mencatatnya apa? Account receivable dia berkurang. Berkurangnya gimana? Sama seperti tadi. Teman-teman tinggal hitung aja, 40% kali 656.250. Hasilnya sebesar 262.500. Nah, dia berarti ceritanya dia menagih piutang pelanggannya. Tapi uangnya bukan buat dia. Uangnya buat siapa? Buat si Pansos ya. Uangnya buat si Pansos. Karena uangnya buat di si Pansos, maka si Stupa dia nggak terima cash. Maka dia nggak boleh catat cash. Uangnya buat siapa? Pansos. Maka dia catatnya di debit adalah home office. Maka jurnalnya adalah home office pada account receivable sebesar 262.500. Seperti itu ya teman-teman. Lalu selain itu dikatakan Pansosko membayarkan hutang yang dimiliki oleh Candiko atas pembelian barang ini sebesar 70.000. Nah, jadi Pansos bayarin hutang ke si Candi. Maka Pansos ini kan kantor pusat, otomatis kalau dia bayarin utang, dia keluar cash dong. Maka cashnya di kredit sebesar 70.000. Seperti itu ya. Nah, kita lihat dia bayar utang siapa? Candi. Bukan buat utang accounts payable dia, maka kita nggak boleh catat accounts payable dia. Kenapa? Bukan hutang dia yang dia lunasin, tapi hutang si Candi. Maka jurnalnya di sini adalah apa? Akun sisi debitnya adalah balance 2. Jadi balance 2 pada cash sebesar 70.000. Nah, si Candi hutangnya udah dilunasin dong. Oleh tadi 70.000-nya udah dilunasin oleh kantor pusat, oleh si Pansos. Maka dia boleh menghapus yang namanya utang usaha atau utang dagangnya. Maka dia catatnya accounts payable sebesar 70.000. Kalau pakai uang dia catatnya accounts payable pada cash. Cuma ini kan bukan uang dia ya teman-teman. Dia nggak mengeluarkan uang. Sedangkan yang keluar uang ada kantor pusatnya. Maka kamu catatnya adalah accounts payable pada home office. Seperti itu ya. Jadi seakan-akan si home office ini mendanai lagi dia dengan cara apa pendanaannya? Membayar hutangnya. Makanya ekuitasnya bertambah. Accounts payable pada home office sebesar 70.000. Nah, berikutnya saya lanjutkan ya teman-teman ke transaksi yang nomor 7. Pansosko melunasi 20% utang usaha yang dimiliki Stupako atas pembelian dagang tahun ini. Nah, jurnalnya sama teman-teman. Dia melunasikan, dia keluar uang, maka cash di sisi kredit. Di sini, debitnya dia nggak boleh nyatet accounts payable. Kenapa? Hutang yang dilunasi bukan hutang Pansos. Kalau hutang miliknya, dia boleh catat accounts payable. Karena kan hutangnya berkurang. Sedangkan di sini, dia nggak bayar hutang dia. Dia bayar hutang orang lain. Dia bayar hutang si Stupa. Maka sisi debitnya adalah Stupako. Atau di sini penamaannya menjadi brand 1. Caranya gimana teman-teman? Kan 20% ya dari pembelian tahun ini. Dari atas hutang usaha atas pembelian barang tahun ini. Maka teman-teman cari aja 20% teman-teman kaliin dari 75.000 ini. Ini kan purchase kita 75.000 ya teman-teman. Atau accounts payable-nya yang 75.000. Nah, maka 75.000 teman-teman kaliin 20%. Nanti kalian akan dapat hasilnya sebesar 15.000. Jadi catat ya brand 1 pada cash sebesar 15.000. Nah, si Stupa hutangnya udah dilunasin. Berarti dia boleh menghapus nggak accounts payable? Boleh. Sekalipun hutangnya Stupa bukan dia yang bayar, tetap hutangnya dia boleh hapus. Logika sederhananya gini. Kamu punya hutang sama ibu kantin. Orang tua kamu bayarin. Hutang kamu otomatis dihapusin dong sama ibu kantin, ya enggak? Atau kamu punya hutang sama teman kamu. Nah, pacar kamu atau teman dekat kamu atau sahabat kamu bayarin tuh hutang kamu, ngelunasin. Dihapus dong hutang kamu, kan udah dilunasin. Walaupun bukan kamu yang ngelunasin, tapi orang lain, entah orang tua kamu, entah siapapun. Nah, di sini prinsipnya juga sama.
hutangnya intinya udah dihapus yang 15.000 itu. Kenapa? Karena udah dibayar. Yang bayar siapa? Pansos. Dalam hal ini kantor pusat. Walaupun bukan stupa yang bayar, stupa tetap boleh menghapus hutangnya. Jadi dia catatnya apa teman-teman? Dia catatnya accounts payable sebesar 15.000. Nah kreditnya dia keluar uang nggak? Nggak keluar. Karena dia nggak keluar uang, berarti kita anggap si kantor pusat melakukan pendanaan. Cara pendanaannya gimana? Ngelunasin hutangnya kantor cabang. Maka di sini jurnalnya adalah accounts payable pada HO atau pada home office sebesar 15.000. Seperti itu ya teman-teman. Nah berikutnya saya akan melanjutkan ke transaksi nomor 8. Stupako membeli kendaraan senilai 1 juta. Secara tunai, kendaraan tersebut dicatat dalam buku kantor pusat. Pembelian kendaraan dilakukan pada 1 April 2018 dengan umur manfaat 5 tahun, metodenya garis lurus. Nah teman-teman di sini bisa lihat, kita beli kendaraan ya. Siapa yang beli? Stupa. Berarti yang keluar uang siapa? Stupa. Tapi kendaraannya buat siapa? Nah teman-teman lihat, dicatat dalam buku kantor pusat. Jadi dipakai oleh si kantor pusat. Jadi yang beli kendaraan stupa, yang pakai kantor pusat. Nah karena kantor pusat yang pakai, kan dicatatnya di pembukaan kantor pusat. Maka kantor pusat boleh catat akun yang namanya vehicle. Sebesar apa? Sebesar nilai transaksinya. Vehicle sebesar 1 juta. Nah, kamu lihat yang beli kan stupa, bukan kantor pusat. Berarti nggak boleh vehicle pada cash. Kenapa nggak boleh vehicle pada cash? Karena si pansos nggak keluar uang. Yang keluar uang siapa? Stupa. Maka vehicle pada branch 1 sebesar 1 juta. Nah, si stupa dia nyatet dong. Dia keluar uang kan untuk beli vehicle, maka dia catat cash sebesar 1 juta. Vehicle-nya buat dia bukan? Bukan buat dia. Karena bukan buat dia, vehicle nggak boleh dicatat di buku stupa. Sekalipun dia yang bayar. Ingat ya teman-teman. Kalau bukan dia yang pakai, sekalipun dia yang bayar, dia nggak boleh catat. Jadi dia catatnya apa? Yang pakainya siapa? Yang pakainya adalah si home office, si pansos. Maka dia mencatatnya home office pada cash sebesar 1 juta. Nah begitu juga si pansos atau kantor pusat, dia nggak boleh catat vehicle pada cash. Orang dia nggak bayar, maka dia catatnya vehicle pada branch. Kenapa pada branch? Karena yang bayar itu kantor cabang, si stupa. Jadi akun cash, kalau dia bayar uang kan dia keluarnya cash, digantikan oleh akun branch 1 atau si akunnya branch dari stupa. Sedangkan di pencatatannya si stupa, akun vehicle-nya diganti oleh HO. Karena kan vehicle-nya dikasih buat kantor pusat. Seperti itu ya teman-teman. Nah berikutnya nih teman-teman, kantor pusat melakukan kesalahan pencatatan pengiriman kas, di mana kas yang dikirim 15.000 untuk stupa, dicatat 5.000 untuk candiko. Nah di sini kasih tahu kesalahan pada peristiwa nomor 3 akhirnya diketahui oleh akuntan kantor pusat. Nah jadi dalam soal ini bercerita bahwa yang namanya akuntan itu juga hanya manusia biasa. Jadi bisa aja melakukannya namanya kesalahan ya teman-teman. Ketika kesalahan itu terjadi, maka ketika ditemukan letak kesalahannya, akuntan wajib memperbaikinya, wajib membetulkannya. Ketika pansos melakukan kesalahan, apakah stupa salah catat? Enggak. Jadi yang salah ceritanya hanya si pansos saja. Maka si pansos wajib membenahinya, wajib membetulkan apa yang telah salah tersebut. Nah dikatakan gini, dia salah kan. Nah dia catatnya 5.000 untuk candiko, di mana candi ini branch 2. Berarti tadi waktu di transaksi nomor 3, teman-teman boleh lihat. Dia jurnalnya apa nih yang saya blok? Branch 2 pada cash sebesar 5.000. Nah padahal uangnya bukan buat branch 2 ya teman-teman. Nah itu yang nggak boleh. Bukan buat branch 2 kok, kenapa catatnya branch 2? Nah itu adalah kesalahan. Branch 2 nya tadi kan di debit, branch 2 pada cash. Nah teman-teman harus balik jurnalnya. Branch 2 nya sebesar 5.000. Nah sebetulnya di sini gimana catatnya? Catatnya begini teman-teman. Teman-teman boleh pisahin. Cash pada branch 2 sebesar 5.000. Dan yang berikut ya, branch 1 pada cash sebesar 15.000. Atau teman-teman boleh gabungin. Branch 2 nya kan 5.000 ya teman-teman. Nah seharusnya teman-teman catatnya apa? Branch 1. Branch 1 kan karena kirim uangnya 15.000, maka ke stupa, maka B1 nya di debit sebesar 15.000. Sebesar apa? Uang yang kita keluarin. Jadi branch 1 15.000, branch 2 tadi kita salah catat 5.000. Ada selisih dong.
cashnya 10.000. Jangan bingung, kalau teman-teman mau pisah boleh. Jadi catat dulu cash pada branch 5.000, branch 1 pada cash 15.000. Kalau ini digabung, kok cashnya cuma 10.000 kok? Iya, karena tadi di atas ini kita udah catat dong cash 5.000. Kita nggak hapus cash yang ini. Yang kita hapus adalah yang branch 2 ini. Branch 2 ini kan di debit ya teman-teman. Nih, 5.000 ini kan di sisi debit branch 2-nya. Kita balik di sini di transaksi nomor 8, branch 2-nya di sisi kredit. Kalau debit kita mau kredit jadinya habis dong 0. Nah, kita hapus branch 2-nya. Tapi di sini masih ada akun cash, nggak kita apa-apain. Nah, akun cashnya 5.000. Ya udah, kita tinggal tambahin di sini berapa? 10.000. Jadi kan ujungnya 5.000 tambah 10.000 tetap 15.000. Seperti itu ya teman-teman. Nah baik, saya lanjutkan ya untuk transaksi yang berikutnya. Dikatakan bahwa, nah ini saya naikkan dulu kunci jawabannya, maka teman-teman bisa lihat bahwa beban-beban yang terjadi pada kantor pusat adalah beban utilitas 30.000, beban sewa 200.000, dan beban gaji 60.000. Nah teman-teman, kita nggak usah jabarin ya, nggak usah jadi utilities expense, nggak usah jadi rent expense, nggak usah jadi salary expense. Kalau di kelas dosen, itu terserah dosennya teman-teman. Boleh dijabarin, boleh gabung. Di sini kita penekanannya bukan di OPEX-nya. Maka kita langsung gabungin aja. Kita nggak usah menjabarkan. Kalau penjabaran kan udah ada di materi AD1, AD2, udah seperti itu. Di sini teman-teman cukup jurnalnya operating expense. Totalin 30 tambah 200 tambah 60. Sebesar berapa? 290.000. Teman-teman catat operating expense-nya sebesar 290.000. Dikasih tahu bahwa untuk beban sewa dibebankan kepada setiap cabangnya 20%. Beban sisanya dibayar tunai. Nah, maka teman-teman membebankan. Ketika kita bebanin ke branch, maka 20% ini kan dibebanin ke kantor cabang. Maka 20% itu si pansos nggak usah bayar. Kok nggak usah bayar kok? Iya, karena dibebanin ke stupa dan dibebanin ke candi. Jadi 20%-nya siapa yang bayar? Jawabannya yang bayar 20%-nya adalah stupa 20%, 20%-nya lagi candi. Jadi 40% dari sewa dibayarin oleh cabang. Karena di sini kata-katanya adalah kepada setiap cabang 20%. Jadi ke stupa 20, candi 20. Nah, kamu tinggal tulis. Karena kan nggak usah bayar, berarti kita nggak cuma keluar cash saja yang di sisi kredit. Pengganti cashnya adalah branch 1 dan branch 2. Kenapa? Karena dibebanin. Maka beban sewa kan 200.000. Teman-teman tinggal tulis 20% kali 200.000. Dapat hasilnya 40.000. Yang branch 2. Yang branch 2 juga sama-sama 20%. Maka 20% kali 200.000. Hasilnya sebesar 40.000. Selisihnya itu masuk ke cash. Jadi selisihnya berapa? 210. Seperti itu ya teman-teman. Nah, baik candi maupun stupa dia akan dibebanin. Maka dia harus catat. Dia catatnya apa? Cash. Dia keluar uang. Jadi di sisi kredit dia keluarin uang. Jadi cash di kredit sebesar 40.000. Debitnya apa? Expense ini, expense cabang atau expense pusat. Teman-teman lihat. Beban-beban yang terjadi pada kantor pusat. Maka beban-beban itu milik si pusat. Bukan milik si cabang. Maka dia nggak boleh tulis operating expense. Kenapa nggak boleh? Bukan beban dia. Seperti itu ya teman-teman. Ini bebannya siapa? Bebannya kantor pusat. Maka dia catatnya di sisi debit adalah HO. Jadi jurnalnya HO pada cash 40.000. Baik si candi maupun si stupa, jurnalnya sama. Seperti itu ya teman-teman. Nah, saya lanjutkan ke transaksi berikutnya. Kantor pusat memiliki gedung 10 juta yang dibeli 1 Januari 2015. Dengan umur manfaat 10 tahun disusutkan dengan garis lurus. Nah teman-teman, kita ini ada di tahun 2018. Jadi kita nggak peduli ya dia belinya kapan. Untuk tahun 2018 penyusutannya pasti 1 tahun full. Mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Nah kita lihat aja. Dia kan 10 tahun, maka teman-teman untuk accumulated depreciation building, teman-teman catat aja.
10 juta dibagi dengan 10 tahun. Hasilnya sebesar 1 juta. Untuk yang mesin, teman-teman dikasih tahu gini. Mesin nilainya 3/5 dari gedung. Maka teman-teman hitung dulu. 3/5 teman-teman kaliin 10 juta. Ini kan 10 juta. Kaliin 3/5. Teman-teman dapat hasilnya 6 juta. Kita lihat yang terpakai berapa selama 2018. 4.000 jam. Maksimal 50.000 jam. Berarti dia pakai apa ini? Unit of activity. Dia menggunakan unit of activity. Maka 4.000 kan yang di 2018 4.000 dibagi totalnya 50.000, 4.000 dibagi 50.000 kaliin 3/5 kaliin 10 juta, atau boleh langsung 4.000 dibagi 50.000 dikaliin dengan 3/5-nya berarti 6 juta. Nanti teman-teman akan dapat hasilnya 480.000. Nah, jangan lupa ya teman-teman, dia kan nggak ada tulis vehicle. Nah, tadi kan kita ada catat vehicle nih teman-teman. Walaupun vehicle itu bukan si pansos yang beli, cuma kan vehicle itu dikasih ke pansos. Maka ketika dikasih, pansos atau kantor pusat, otomatis dia catat akun yang namanya akun vehicle. Vehicle itu bagaimanapun termasuknya namanya PPE, ya, termasuknya namanya fixed asset. Maka kamu perlu yang namanya mendepresiasikan atau menyusutkan nilai vehicle-nya, sekalipun bukan pansos yang beli. Jadi kita di sini nggak lihat siapa yang beli. Intinya vehicle dicatat di siapa? Di pansos. Kenapa? Karena si Stupa dia beliin buat pansos. Jadi vehicle dicatat di pansos. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kan kasih tahu dibelinya 1 April. Nah, maka teman-teman dari April ke Desember itu berapa bulan? Ingat aja Januari Maret kan nggak termasuk, 3 bulan nggak termasuk. Berarti yang termasuk hanyalah 9 bulan. Nah, teman-teman tinggal hitung aja ya. 9 bulan berarti 9/12 kali 10 juta. Bukan 10 juta, sorry. 1 juta ya. Karena tadi harga vehicle-nya kan 1 juta yang dicatat. Jadi 1 juta kali 9/12, jangan lupa dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena umur manfaat dari vehicle selama 5 tahun. Jadi 1 juta dibagi 5. Setahunnya berarti penyusutannya sebesar 200.000. Nah, di tahun 2018 kita cuma baru berjalan 9 bulan. Maka 200.000 dikali 9/12. Teman-teman akan dapat hasilnya 150.000. Nah, ACCDP-nya ini tinggal teman-teman totalin. Masuknya apa? Jadi di sini kita nggak mengenal expense yang namanya depreciation expense. Enggak, kita jadiin satu aja ya. Semuanya dijadiin satu menjadi apa? Operating expense. Seperti itu ya teman-teman. Lalu saya lanjutkan. Beban untuk Stupako adalah beban gaji 50. Beban listriknya 0,5 beban gaji. Jadi kalau beban listrik setengahnya, beban listriknya berapa teman-teman? 25.000. Jadi 50 tambah 25, 75. 75 tambah 40, 115. 115 tambah 35 hasilnya 150. Maka teman-teman di sini operating expense-nya sebesar 150.000. Kita masukin kalau yang accumulated depreciation berarti kan nggak ada uang yang keluar ya. Kan jurnalnya kan biasa depreciation expense pada accumulated depreciation. Kita anggap semuanya itu sebagai OPEX. Jadi nggak usah ada yang namanya depreciation expense. Kita anggap semuanya operating expense saja. Nah, ACCDP-nya tetap sama, yaitu berapa? 35.000. Teman-teman tinggal selisihin, selisihnya sebesar 115.000. Nah, bebannya tanggung Candiko adalah 2/5-nya. Maka teman-teman tinggal hitung. Untuk OPEX-nya 2/5 kali 150.000. Hasilnya adalah 60.000. Untuk cash-nya 2/5 kaliin 115.000. Hasilnya adalah 115. Untuk ACCDP 2/5 kali 35. Hasilnya 14.000. Seperti ini ya teman-teman. Ingat kalau ACCDP itu harus dipisahin. Dia nggak boleh nyatu jadi cash. Kenapa? Karena kalau beban penyusutan kita tidak mengeluarkan uang. Jurnalnya adalah depreciation expense pada accumulated depreciation. Nah, jadi ini ya teman-teman jurnal transaksinya. Pokoknya ingat aja, kalau dia ada keluar uang, maka cash-nya di kredit. Ada terima uang, cash-nya di debit. Kalau ada piutang, maka account receivable. Kalau hutang, account payable. Teman-teman tinggal liatin posisinya. Kalau purchase ya purchase. Kalau dia
beli aset, entah dia beli kendaraan, dia beli apa, supplies ataupun equipment, kalau bukan dipakai dia, jangan sekali-sekali kamu catatnya akun itu. Misal, kantor pusat beli peralatan, tapi yang pakai bukan kantor pusat, dia kasih kantor cabang. Jurnalnya apa? Branch pada cash. Jangan equipment pada cash. Jangan. Kenapa? Karena peralatan itu yang pakai bukan kantor pusat, tapi kantor cabang. Begitu juga sebaliknya. Janganlah kamu catat di kantor cabang vehicle pada cash. Wah, vehicle-nya bukan dia yang pakai, vehicle-nya kan dikasih ke kantor pusat. Maka yang catat kantor pusat. Kantor cabang catatnya apa? HO pada cash. Nah, di kantor pusat baru catatnya vehicle, dia nggak keluar uang ya, maka vehicle pada branch. Gampangnya seperti itu. Itu kalau teman-teman mau lebih menyederhanakan. Jadi seperti ini ya teman-teman, saya rasa. Nah, berikutnya, nih di keterangan 13 kan dikasih tahu ya, semua beban yang dicatat masuk ke operating expense. Jadi nggak ada yang namanya depreciation expense, nggak ada yang namanya utilities, semua kita jadiin satu menjadi yang namanya operating expense atau OPEX. Nah, lalu 14 dikasih tahu presiden akhir. Oke. Jadi jurnal umumnya atau jurnal entries-nya saya kira sudah cukup. Sekarang kita akan masuk ke jurnal penutupnya ya, teman-teman, atau closing entries-nya. Nah, baik. Untuk yang jurnal penutup, maka kita akan tutup dulu inventory beginning kita. Penutupan inventory beginning menggunakan metode periodik. Jurnalnya adalah income summary pada inventory. Nah, maka kita balik ke informasi transaksi nomor 1 ya. Karena dikasih tahu kan persediaan awal tahun 2018. Nah, teman-teman tinggal tutup aja. Pansosko kan 1 juta. Maka income summary pada inventory sebesar 1 juta. Nih, seperti yang di kursor ya. Lalu persediaan awal yang dimiliki Stupako 800.000. Maka Stupa catat income summary pada inventory sebesar 800.000. Kita nggak peduli ya. Mau barangnya itu dari kantor pusat, mau barangnya dari pihak luar, mau dari siapapun. Intinya catat awalnya seperti ini. Karena kan periodik. Maka total inventory keseluruhan. Jangan dipisah-pisahin. Siapapun barangnya, mau dari manapun, mau dari kantor pusat, mau dari supplier, mau dari manapun, tetap dia nyatu jadi inventory. Maka kamu catatnya income summary pada inventory, total nominalnya full 800.000. Untuk yang Jadiko, maka kamu catatnya full juga ya. Nih, income summary pada inventory sebesar 600.000. Kita tutup yang beginning, selanjutnya kita munculin yang ending. Maka endingnya kita munculin catatnya apa? Inventory pada income summary. Nah, jurnalnya seperti apa? Inventory pada income summary. Teman-teman tinggal lihat di sini. Persediaan akhir kantor pusat 500.000. Maka di sini teman-teman catat inventory pada income summary sebesar 500.000. Sedangkan untuk Stupako 300.000. Maka inventory pada income summary 300.000. Angkanya dicatat full. Nggak peduli ya, mau dari kantor pusat dari manapun nggak peduli. Kita catat angkanya full. Lalu untuk yang Candiko, teman-teman bisa lihat. Sebesar 0,8 dari persediaan akhir kantor pusat. Jadi 0,8 kali ini 500.000. Nih rumusnya kan teman-teman bisa lihat ya. 0,8 kali D55. 0,8 kali 500.000. 400.000. Maka inventory pada income summary sebesar 400.000. Tahu dari mana ini? Candiko 0,8 kali persediaan akhir pusat. Mau dari pihak luar kita nggak pusingin. Itu nanti pas eliminasi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita udah tutup inventory. Berikutnya apa yang kita tutup? Ya kita tutup yang lain ya. Untuk yang di sini kita akan tutup sales. Salesnya sebesar 700.000. Dari mana salesnya? Nih teman-teman boleh melihat kursor saya. Nih ya, sales 700.000 di jurnal nomor 4. Lalu di sini ada shipment to branch. Untuk teman-teman saya bebasin. Mau dipisah boleh. Shipment to branch 1, shipment to branch 2. Teman-teman boleh pisah. Tapi kalau teman-teman mau gabung boleh juga. Ini shipment to branch-nya kan 1250. Ini 800.000. Maka teman-teman totalin ya. Perhatikan kursornya. 1250 tambahin 800.000. 2.050. Nah, shipment to branch kan tadinya dikredit. Karena ditutup
dia posisinya sama seperti sales, menjadi di posisi debit. Sebesar berapa? 2.050.000. Tadi kan udah ditambahin. Nah, lalu kita tutup lagi akun apa? Purchase. Purchase kita tadi berapa? Nih, 300.000. Lalu apa lagi yang kita tutup? Operating expense. Nah, operating expense kita kan terbagi dua ya teman-teman, nomor 9 dan nomor 10. Nah, kalian tetap tambahin nih. 290 tambah 1630. Hasil penambahannya sebesar 1.920.000. Nih ya, 290 tambah 1630. D41 tambah D46. Hasilnya 1920. Nah, teman-teman tinggal balancing ya. Otomatis debit lebih gede, maka income summary kita di posisi mana? Kredit ya. Income summary di kredit sebesar berapa? 530.000. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk yang candi dan stupa, teman-teman juga sama. Kita tutup dong pertama apa? Akun salesnya ya, yang kita tutup. Dimana di sini salesnya nilainya 1.050.000. So, teman-teman tinggal lihat tadi di atas nih, salesnya 1.050.000 udah benar. Lalu kita tutup shipment from HO. Shipment from HO kan kita catat seakan-akan itu inventory ya. Memang itu inventory. Cuma di sini penamanya shipment from HO karena inventory itu dari home office. 1.500.000 di debit. Ketika ditutup kita masukin ke kredit 1.500.000. Lalu ada purchase. Purchase-nya 75.000. Dan ada OPEX ya. Nih, ini OPEX-nya 150.000. Teman-teman tinggal selisihin. Income summary-nya di debit atau di kredit. Nah, selisihnya ada di debit sebesar 675. Nah, begitu juga sama dengan yang si Candi. Teman-teman lihat tadi di atas sales-nya. Nih, sales-nya 500.000 di kredit. Ini maka sales-nya teman-teman karena kita mau closing, masukin ke debit sebesar 500.000. Lalu shipment from HO-nya sebesar 1 juta. Teman-teman masukin juga, kita tutup akun purchase. Purchase-nya sebesar 125. Dan yang terakhir, OPEX-nya kita tutup sebesar 60.000. Teman-teman tinggal selisihin mana yang lebih besar. Otomatis yang sisi kredit lebih besar, maka income summary kita di debit. Selisihin, teman-teman akan ketemu angkanya 685.000. Nah, berikutnya setelah teman-teman dapat income summary, kita tutup dong income summary. Kalau biasa, income summary kan ditutup pada return earnings. Di sini, karena dia kantor cabang, ujung-ujungnya kan gini prinsipnya. Mau cabang ke uang cabang, ujung-ujungnya semua harus disetorin ke pusat. Intinya, berapapun kekayaan cabang itu milik pusat juga. Iya dong. Maka semua keuntungan cabang kasih juga ke pusat. Ini rugi. Teman-teman tinggal lihat income summary-nya. Lebih banyak mana nih? Debit, kredit, debit. Nah, teman-teman tinggal selisihin. Nah, ujung-ujungnya jurnalnya adalah HO pada income summary. Teman-teman tinggal lihat aja nih rumus income summary-nya dapat dari mana aja. Dapat dari 800.000 kurang 300 ditambahin 675. Teman-teman dapat angkanya 1175. Jadi HO pada income summary sebesar 1175. Ini untuk yang stupa. Untuk yang candi, teman-teman tinggal hitung. Jurnalnya sama ya, berarti dia mengalami kerugian. HO pada income summary, teman-teman lihat 600 dikurangi 400 ditambahin 685, maka hasilnya sebesar 885. 600 kurangi 400 tambahin 685, maka hasilnya adalah 885. Nah, karena HO pada income summary, berarti di sisi lain itu namanya mengalami kerugian. Kenapa rugi? Kalau untung kan biasanya apa? Income summary-nya di debit ya. Income summary pada RE. Nah, itu Anda untung. Kalau income summary-nya di kredit, berarti kan biasa RE pada income summary. Ini kan dibalik, bukan pakai RE. Karena uang keuntungannya semua disetor ke kantor pusat. Ini kan catatnya HO pada income summary. Kalau HO di debit, berarti itu kan mengalami kerugian. Ketika kedua cabang ini mengalami kerugian, kantor pusat mengakui namanya kerugian cabang. Akunnya apa? Branch loss. Karena kerugian cabang, maka kita anggap nilai asetnya, kantor pusat itu menganggap nilai aset cabang mengalami penurunan. Kan dia memperlakukan branch, baik B1 maupun B2 sebagai miliknya. Betul ya? Nah, di sini teman-teman boleh pisahin sih sebetulnya.
Kalau mau saya kan digabung ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pisahin boleh. Ini balance 1, ini balance 2. Maka untuk balance satunya teman-teman masukin angkanya 1175. Untuk balance 2-nya teman-teman masukin angkanya 885. Ujung-ujungnya kerugiannya tetap sama, 1175 tambahin 885 sebesar 2.060.000. Jadi ini teman-teman pisahin ya, balance loss pada balance 1 dan pada balance 2. Ya. Kenapa kita akui loss? Karena lihat ini, HO pada income summary dia rugi. Kalau kita lihat problem sebelumnya, teman-teman tinggal lihat income summary pada HO, dia untung ya. Karena income summary pada HO, kita catat ya, balance pada balance income. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau kayak gini teman-teman nggak bisa. Teman-teman catatnya apa? Balance loss pada balance 1 dan balance 2. Yang closing ya teman-teman. Nah, berikutnya kita akan menghitung yang namanya UIP. Kali lagi menghitung UIP, kita harus memperhitungkan yang namanya beginning, shipment, dan ending. Shipment ini sama lah dengan purchase ya. Cuma kalau dalam bahasa home office dan branch, istilahnya adalah shipment. Jadi beginning, shipment, dan ending. Kita lihat dari yang pertama, yang sebelah kiri ini untuk si stupa, yang sebelah kanan untuk si candi ya teman-teman. Maka kita lihat informasi nomor 1 untuk mengisi beginning. Dikatakan begini. Persediaan awal yang dimiliki stupa ko 800.000 dan candi ko 600.000. Di mana perusahaan yang bawa dari pusat sebesar 25%. Jadi yang dari kantor pusat kan 25%-nya ya teman-teman. Nah, teman-teman lihat angka 1 juta ini angka dari mana? Ini kasih tahu ya. Pansosko mengirimkan barangnya ke stupa dengan markup 25% dan itu sebesar 20%. Ya, jadi kita anggap harga yang sudah di markup. Memang harga yang sudah di markup ya teman-teman. Karena kan si stupa masih candi, dia taunya dari mana nih? Dia taunya dari shipment. Angka shipment ini adalah angka yang sudah di markup. Ya kan? Kalau angka belum di markup 1250, karena dia sudah di markup maka 1.500.000. Nah, untuk beginning ya, teman-teman tinggal lihat salesnya berapa ini. 200.000 dapat dari mana? Ini kan si stupa punya 400.000. Yang dari kantor pusat 25%, maka 25% kayak 400.000, 200.000 yang dari kantor pusat. Itu masuk nilai sales. Nah, untuk nyari cost-nya dikasih tahu kan. Dia markup harganya berapa? Dia ke stupa markupnya 25%. Maka 200.000 dibagi 1,25. Teman-teman akan dapat cost-nya 160. Selisihnya masukin ke UIP sebesar 40.000. Nah, yang ini juga sama. Salesnya berapa? 150.000. Dapatnya dari mana? Persediaan awal Candiko dari pusat. Dia udah kasih tahu nih ya. Persediaan awal Candiko dari pusat 150.000. Nah, dia markupnya 20%. Maka 150.000 dibagi 1,2 sebesar 125.000. Nah, ada selisih UIP-nya sebesar 25.000. Nah, lalu yang berikutnya teman-teman, shipment ya. Nah, kamu tinggal lihat di shipment. Ini kan yang balance 1. Maka salesnya berapa? Nilai salesnya 1.500.000. Nilai cost-nya 1.250. UIP-nya 250. Teman-teman tinggal salin. Ya, salesnya 1.500.000. Cost-nya 1.250, UIP-nya 250. Begitupun dengan yang balance 2. Di sini, teman-teman tuh yang balance 2 teman-teman tinggal catat 1.800.000 sama 200. Nah, teman-teman tinggal salin. Selesai 1 juta, cost-nya 800, UIP-nya 200. Dapat dari mana? Teman-teman gak usah pusing, ini dari jurnal ini untuk yang shipment ya. Jadi kalau jurnalnya benar, hitung UIP-nya juga benar. Lalu teman-teman jangan lupa hitung endingnya. Persediaan akhir untuk kantor pusat sebesar 500.000, sedangkan untuk stupa 300.000. 3/5-nya dari kantor pusat. Maka teman-teman 3/5
teman-teman kaliin 300.000, maka dapat hasilnya sebesar 180.000 ya. Itu di sales. Nah, prinsipnya markup harga ending sama markup harga shipment itu pasti sama. Ya dong, kan ending kan kita mengasumsikan menggunakan metode FIFO. Jadi yang beginning itu udah pasti laku terjual duluan. Maka ending yang kesisa pasti markupnya markup yang shipment. Tadi markup shipment kan 25% ya teman-teman. 20%, sorry. Nah, makanya teman-teman tinggal hitung. 180.000 teman-teman bagi 1,2 buat menghitung cost-nya. Teman-teman dapat angkanya 150.000. Selisihnya masuk ke UI IP. Nah, begitu juga dengan yang branch 2. Nah, cuma jangan salah teman-teman. Branch 2 ini kan dikasih tahu ya. 40% dari pihak luar. Berarti dari kantor pusat berapa persen? 60%. Jadi teman-teman tinggal hitung aja. 60% ya dari si 400.000 ini. Ya. Kan 40% dari pihak luar. 40% pihak luar, maka dari kantor pusat 60%. 60% kamu kaliin 400.000, dapat hasil salesnya 400.000. Nah, kamu lihat di sini ya untuk yang shipment. Nah, mana nih? Ini. Markupnya kan 25% di atas harga pokok ya, teman-teman. Maka ini tuh sudah harga 25% ya. Jadi 240.000 kamu bagi dengan 1,25. Dapat hasil costnya berapa? 192. UIP-nya berapa? 48.000. Nah, cari yang realize, berarti yang realize itu yang sudah terrealisasi. Kenapa bisa terrealisasi? Karena barangnya sudah terjual. Jadi gini, saya punya kantor cabang, misalnya kantor cabang saya A. Modal saya 8.000, saya jual ke A 10.000. Berarti kan secara UIP saya ada untung 2.000. Nah, tapi itu nggak realize. Kenapa? Kan saya nggak terima pembayaran dari si A. Lagi pula uangnya si A, uang saya juga. Masa saya mengakui keuntungan dari si A? Orang itu uang si A, uang saya juga. Milik si A, milik saya juga. Gitu misalnya. Nah, tapi kalau si A jual ke si C 12.000. Berarti si A kan dapat harganya kan tadi 10.000. Dia jual ke C 12.000. Si A tahu dia hanya untung 2.000. Bagaimanapun keuntungan itu disetol dong ke kantor pusat. Nah, si A laporan 2.000. Tapi buat kantor pusat, keuntungan kamu nggak 2.000. Keuntungan kita adalah 4.000. Kenapa? Waktu saya kasih ke si A, saya udah untungin 2.000. Jadi selisih harganya dari 12.000 ke 8.000. Seperti itu ya teman-teman. Kalau belum terjual, belum realize. Kalau sudah terjual, itu baru sudah terrealisasi. Nah, maka dalam hal ini, caranya gimana? Beginning tambah shipment kurang ending. Maka untuk yang lain 1, 40 tambah 250, 290. 290 dikurang 30, 260. Untuk yang balance 2, 25 tambah 200, 225. 225 dikurang 48. Teman-teman akan dapat hasilnya 177. Nah, kedua ini tinggal teman-teman totalin. Kita catat apa? UIP pada branch income. Sebesar 437.000. Karena kita ada untung tambahan dari yang UIP yang realize. Kita mengakui profit tambahan. Karena kan kita markup harga. Si cabang hanya tahu untungnya sekian. Padahal harga yang kita kasih ke cabang itu udah kita untungin. Kita akui keuntungan itu. 437. Nah, teman-teman berikutnya masukin ke income summary. Kita cocokin nih. Balance loss kita kan 2.060. Sedangkan income kita dari UIP hanya 437. Nggak bisa menutupi kan teman-teman, maka kita masih mengalami yang namanya kerugian. Maka apa gunanya income summary pada balance loss? Sebesar berapa? 1.623.000. Dapatnya dari mana? Nih, 2.060. Teman-teman kurangin sama 437. 2.060 dikurangin 437 hasilnya 1.623.000. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, terakhir kita tutup ya. Kalau yang lain kan tadi dia tutupnya how income summary. Karena kita kantor pusat, maka dia catatnya return earnings pada income summary. Nah, dia mengambil kerugian ya. Jadi caranya gimana? Caranya adalah 1 juta. 1 juta dikurang 500.000. Dikurangi ini 530. Terus income summary-nya ditambahin nih. 1.623. Maka teman-teman akan dapat hasilnya sebesar 1.593.000 di return earning dan income summary-nya sebesar 1593. Jadi secara keseluruhan mengalami kerugian 1593.
Nah, seperti ini ya teman-teman untuk closingnya. Jadi teman-teman ingat apa aja perlu di closing. 1. Inventory beginning. 2. Inventory ending. Terus akun sales, shipment, purchase, opex. Nah, yang terakhir kita tutup income summary kita. Kalau cabang tutupnya KHO. Karena cabang udah tutup, si kantor pusat dia ngakuin dong dari si cabang branch loss atau brand income. Karena rugi branch loss. Terus kita hitungin juga WIP. Setelah WIP kita gabungin sama keuntungan yang dilaporin cabang sama keuntungan WIP. Kita lihat, baru kita bikin income summary. Dan yang terakhir semuanya kita tutup ke return earnings. Nah, kayak gini teman-teman ya. Jadi ujung-ujungnya tutupnya ke return earning. Nah, teman-teman, selanjutnya apa yang perlu kita bikin? Selanjutnya adalah jurnal eliminasi. Apa yang kita eliminasi? Yaitu jurnal-jurnal yang ada di jurnal umum. Kalau yang di jurnal closing nggak perlu dieliminasi. Yang perlu dieliminasi yang jurnal umum aja ya teman-teman. HO nih teman-teman bisa menelusuri. HO itu kan secara umum dikredit ya teman-teman. Nah, teman-teman karena kita mau eliminasi, HO-nya di debit. Jadi teman-teman tinggal totalin aja semua HO yang ada. Nih, HO itu kan adanya di sini ya teman-teman. Ini kan di kredit 15.000. Pokoknya kalau kita eliminasi selalu HO pada branch. Branch yang ini karena ada 2, maka HO pada branch 1 dan branch 2. Nah, karena seperti ini teman-teman, kita yang di sisi kredit kita totalin bersifat positif, sedangkan di sisi debit bersifat negatif. Kenapa? Karena kan kita tutupnya ke debit ya teman-teman. Ini kan hanya persamaan akuntansi dasar aja. Ini kan HO-nya di kredit, maka ini positif ya. Jadi 15.000 tambahin 1.500.000. Terus mana lagi? Ini ada HO di debit ya. Ketika di debit maka ini lihat rumus ya, dia bersifat negatif. Dikurangi 262.500, terus ini ada HO lagi ditambah 15.000 karena di kredit. Terus ini HO-nya di debit maka dikurang jadi minus. Nih lihat minus, jadi minus 1 juta. Terus minus lagi 40.000 ya. Nah, habis ini teman-teman kita lihat dari yang kantor cabang yang kedua. Ini HO-nya di debit, maka kita kurangin. Kita kurangi 25.000, kita tambahin 1 juta. Kita tambahin lagi 70.000, kita kurangi 40.000. Pokoknya ingat teman-teman, kalau menutup HO, kalau HO-nya di debit, maka kita bersifat negatif. Kalau di kredit kita bersifat positif. Karena kan kita mau nutup, kita mau balik. Jadi jurnalnya kita balik. Nah, kita akan ketemu hasilnya 1232.500. Nah, berikutnya teman-teman, kita tutup apa? Branch 1 dan branch 2. Nah, branch 1, branch 2 teman-teman tinggal telusuri. Kalau di sisi debit positif, kalau di sisi kredit maka bersifat mengurangi. Branch 1 dulu ya teman-teman. Maka nih lihat 1.500.000. Lalu ada ini dikurang 26.500, ditambahin 15.000. Ditambah 15.000 dikurangi 40.000. Nah, maka teman-teman akan dapat angkanya 227.500. Untuk yang branch 2, teman-teman juga carinya sama, telusuri. Bersifat negatif ya. Karena dia di kredit, padahal kan kita closingnya ke kredit juga ya. Nah, kalau kredit berarti kan kita bersifat negatif. Maka minus 7 di sini berarti branch 2-nya minus 25, tambahin 5.000, tambahin 1 juta. Lalu teman-teman cari lagi branch 2-nya nih, tambahin 70.000, dikurang 5.000, dikurang 40.000. Maka hasilnya 1.005.000. Kalau ini dua ini hasilnya ditotalin 1.232.500. Sama ya teman-teman dengan HO. Nah, sama ya teman-teman. Jadi ketika branch 1 tambah branch 2 hasilnya harus sama dengan HO. Kalau kamu nggak sama, berarti di jurnal umum kamu ada yang salah. Kalau kamu nyatetnya balance, dia harus sama, tereliminasi. Sama seperti yang di problem 6. Ini harus sama, harus ketemu balance gitu.
Nah, setelah kita eliminasi HHO branch, yang perlu kita eliminasi apalagi UIP pada MI beginning. Nah, teman-teman, tinggal eliminasi UIP pada MI beginning. MI beginningnya di sini kan UIP-nya 40.000, ini 25. Kita totalin ya teman-teman, 40 tambah 25, maka sebesar 65.000. UIP pada MI beginning. Kenapa? Karena inventory beginning kita nilainya terlalu besar. Contoh, saya punya kantor cabang di si A, modal saya 8.000. Tapi saya bilang ke si A, waktu saya shipmentnya 10.000. Otomatis si A waktu catat inventory dia berapa? 10.000. Nah, tidak boleh dalam laporan keuangan kita yang penggabungan karena kantor pusat kantor cabang. Nah, kita nggak boleh inventory itu 10.000. Kita tetap berdasarkan harga perolehan kita sebesar 8.000. Nah, si kantor cabang kan nggak tahu, dia taunya harga dari kita 10.000, padahal kita udah untungin. Maka kita buat zona eliminasinya, kita turunin inventory beginningnya. Maka MI beginningnya di kredit, UIP-nya di debit. Kalau tadi 2.000, maka UIP pada MI beginning 2.000. Nah, kalau di sini teman-teman tinggal lihat. Beginningnya kan 40, cabang 2 25. Jadi teman-teman tinggal totalin 40 tambah 25 65. Maka UIP pada MI beginning 65.000. Nah, yang berikutnya teman-teman tinggal lihat, ini ada shipment to branch. Shipment to branch. UIP pada shipment from HO. Nah, teman-teman tinggal eliminasi aja. Karena tadinya shipment to branch kan dikredit ya, teman-teman. Mana nih? Nih. Ini saya tambahin deh ya, shipment to branch 1 biar teman-teman nggak bingung. Ini shipment to branch 2. Ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, shipment to branch 1 kan di sini posisinya kredit ya. Ketika UIP juga dikredit, maka ketika kita eliminasi, kita balik jadi di sisi debit. Shipment to branch 1 di debit 1.250, UIP-nya di debit 250, shipment from HO-nya 1.500.000 nih. Teman-teman di sini lihat, shipment from HO 1.500.000 ya, di debit, maka ketika kita balik, kita masukin ke kredit. Kan kita eliminasi ya. Lalu ke yang ke branch 2, di sini juga sama ya teman-teman. Nah, teman-teman lihat shipment to branch 2-nya di sini itu di kredit. Shipment to B2 800, UIP-nya 200. Karena kita eliminasi, kita jadiin debit. Jadi debit shipment to B2 800, UIP-nya di debit sebesar 200. Nah, shipment from HO tadi di B2 kita mencatat shipment from HO 1 juta di debit. Maka kita balik ya teman-teman, shipment from HO di kredit 1 juta. Ini kalau dihitung harus balance. Seperti ini. Nah, yang terakhir begini teman-teman. Tadi kan kita sudah memperhitungkan MI beginning. MI beginningnya kan karena yang tadi saya udah jelasin di awal terlalu besar. Nah, otomatis MI ending kita juga terlalu besar. Contohnya, harga modal saya 5.000, saya kasih ke si A 7.000. Jadi di SOFP per 31 Desember, si A itu dia akan tulis inventory dia 7.000. Padahal kalau dicatat berdasarkan cost, dia nggak boleh tulis 7.000, dia harus tulis berapa? 5.000. Nah, makanya MI ending itu yang di balance sheet kita akan masukin ke kredit. Karena itu ya alasannya, supaya tidak mengalami overvalue, tidak terlalu besar. Lalu yang kedua, MI ending ya, income statement. Kenapa income statement, teman-teman? Jadi gini, kalau kamu di laporan keuangan, biasakan beginning tambah shipment kurang ending ya, buat menghitung apa? CO, GS. Beginning tambah purchase tambah shipment kurang ending. Seperti itu ya teman-teman. Nah, angka endingnya itu kita masukkan ke income statement. Jadi kita lebih besarin income statement kita. Kenapa? Ending income, MI ending income statement kita besarin. Karena waktu MI beginning kita udah kebesaran ya teman-teman. Otomatis. Nah, maka karena kita menggunakan metode periodik, pencatatannya memang agak aneh. Memang lucu. Yaitu merchandise inventory ending pada merchandise inventory ending.
Nah, kalau yang di balance sheet alasannya jelas ya. Karena di laporan keuangan tercatatnya over value atau lebih besar. Maka balance sheet-nya dikredit. Nah, kalau di income statement juga sama. Kita masukin merchandise inventory kita untuk yang ending, kita akan naikkan nominalnya ke income statement sehingga COGS-nya akan menjadi lebih kecil. Harusnya sih seperti itu ya kalau secara umum. Kalau kita membuka dari beginning tambah purchase tambah shipment kurang MI ending, secara logika kan seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, MI ending buka kurung IS, I garis miring S atau MI ending income statement pada MI ending balance sheet. Nah, jadi seperti inilah teman-teman. Tadi saya sudah jelaskan model jurnal umum, jurnal closingnya yang perlu dibuat, dan juga jurnal eliminasinya. Jadi yang dieliminasi, akun HO pada branch, akun UIP pada MI beginning, shipment, UIP dan shipment from, shipment to branch sama shipment from, shipment to dan shipment from, dan yang terakhir MI ending pada MI ending. Nah oke, baik ya teman-teman. Ini materi yang saya bawakan untuk pertemuan kali ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Apabila ada hal yang teman-teman kurang paham, teman-teman boleh tanyakan ke saya. Usahakan melalui grup line. Tujuannya adalah ketika kalian kurang paham dan saya menjawab, saya jelaskan. Yang paham itu bukan si penanya, tetapi satu kelas tanpa pilih kasih, semuanya mendapat informasi yang sama, mendapat pengetahuan yang sama, mendapatkan ilmu yang sama. Seperti itu ya teman-teman. Baik. Oke. Selamat belajar bagi teman-teman semua. Selamat malam. Tetap semangat, tetap optimis. Tetap ikuti pembelajaran online dengan baik. Kita bersama-sama akan melalui masa-masa ini. Kita harapkan teman-teman semua bisa mengerti pembelajarannya, bisa menguasai materi, bisa mendapatkan hasil yang maksimal di UAS nanti. Sehingga tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap lakukan yang terbaik. Selamat malam, terima kasih.